Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Haleluya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih? Dahsyat luar biasa. Puji nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita naikkan doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat anugerah kasih-Mu. Engkau telah melawat kami Bapa di sorga, memberkati kami di dalam satu minggu ini. Dan pagi hari ini Bapa, kami datang di dalam hadirat-Mu. Kami mau bersatu hati, mau sepakat untuk menyatukan hati kami menyembah, memuji Engkau ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga. Hadirlah di tengah-tengah kami, urapi setiap kami Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dan ini ibadah kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Sebelum kita masuk di dalam pujian penyembahan, saya mengundang anak-anak sekolah minggu untuk didoakan di depan oleh hamba Tuhan. Saya serahkan kepada Ibu Pendeta PDP Riche. Silakan Ibu. Mami. Bapak, kami mau menyerahkan anak-anak sekolah minggu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah pengurapan Allah turun untuk anak-anak ini Tuhan. Biarlah berkat Tuhan dicurahkan bagi anak-anak ini. Mereka menjadi anak-anak yang sehat, kuat, smart. Bahkan mereka lebih lagi takut akan Engkau Tuhan. Berkati Tuhan anak-anak ini. Berikan kecerdasan bagi mereka. Melebihi teman-teman mereka Tuhan. Biarlah Tuhan kami serahkan anak-anak ini menjadi anak-anak unggulan ya Tuhan. Yang takut akan Tuhan, yang menjadi berkat dimanapun mereka berada. Begitu juga guru-guru sekolah minggu Tuhan, urapi mereka Tuhan. Supaya mengajar anak-anak sekolah minggu ini lebih lagi mengenal Kristus dengan benar sejak mereka kecil. Terima kasih Bapak, kami serahkan anak-anak sekolah minggu ini hanya di dalam nama Yesus. Kau sudah berkati mereka, haleluya, amin. Amin. Saya persilahkan anak sekolah minggu untuk menuju lantai 3 untuk beribadah sekolah minggu. Puji nama Tuhan, mari kita persiapkan hati kita saudara yang terkasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik Bapa di surga. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Bila Engkau yang disembah ya Bapa. Mari saudara terkasih, kita persiapkan hati kita. Ini kami Tuhan. Oh, haleluya. Lebih dalam lagi kami datang dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Bapa yang mulia, terima kasih. Ini pujian penyembahan kami Tuhan. Ini hati kami. Ini hidup kami. Kami datang menyembah-Mu. Yesus, mari terus masuk dalam hadirat, sujud di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Oh Yesus, Kau yang disembah. Yes, oh haleluya. Haleluya, mulia nama-Mu Yesus. Engkaulah yang disembah, Engkaulah yang dipuji di tempat ini. Oh Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Oh, oh, oh. Kau
yang ditinggikan, Kau yang dimuliakan, oh Tuhan. Haleluya. Engkau layak puji Tuhan. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Segala sembah, segala sorak-sorai, segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Oh Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Oh, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kita naikkan pujian ini sekali lagi saudara. Dari awal katakan, Kau pencipta hidupku. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Yes, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku. Amin Tuhan. Yes, dalam kasih setiamu Yesusku.
naikkan sembahku, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagi, kaulah pujian, pujian dan syukur bagimu. Kuduslah namamu. Ini sembah kami Tuhan, oh yang akhir dari segalanya. Yesus, aku sekali lagi kita naikkan pujiannya. Oh segala pujian dan syukur bagimu. Oh yang mulia, kuduslah namamu, kudus namamu, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian, kau yang disembah. Yesus, segala pujian hanya bagimu, oh Tuhan. Haleluya. Ini kami Tuhan, ini kami datang menyembahmu. Oh glory, kaulah segalanya. Yesus, haleluya. Oh, kau yang disembah Tuhan. Haleluya. Yes, kau yang disembah, kau yang dipuji. Oh haleluya. Oh Allah yang mulia, kuduslah namamu, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian. Saya mengundang semuanya bangkit berdiri bersama-sama, kita naikkan pujian. Oh, segala pujian dan syukur bagimu. Amin. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Sekali lagi katakan, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagi, segala pujian, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Kaulah
Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Oh, haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, Kau yang disembah. Oh, dahsyat Engkau Tuhan, dahsyat Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkaulah yang disembah dan segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Dan segala hormat kemuliaan Engkaulah yang disembah di tempat ini. Engkaulah yang dimuliakan dan Engkau telah hadir di tengah-tengah kami Tuhan Allah Bapa di surga. Dan kami mau bersorak-sorai atas kemenangan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama katakan amin. Dahsyat memuliakan Tuhan. Saya rindu, coba disapa kiri kanannya saudara, katakan Yesus dahsyat. Iya, katakan dengan sukacita dan dengan hati yang gembira, katakan Yesus dahsyat. Haleluya. Kita di tempat ini adalah kerajaan, anak-anak kerajaan sorga. Maka itu mari kita memuji Tuhan yang senada dengan surga. Amin. Haleluya. Ayo bebaskan jiwamu saudara. Lepaskan dahagamu dan sembahlah Tuhan. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Yes. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di semua katakan di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Hey! Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Hey! Mari tunjukkan kita adalah anak-anak kerajaan surga. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu, Roh-Mu membebaskan. Yes. Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan. Semua katakan, hey! Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Yes, kami datang bersatu. Yes, nama-Mu semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tatamu, jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Amin. Kami datang bersatu, puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Yes. Yes.
untuk menyembah. Datanglah kerajaanmu di dunia, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu. Amin. Nyanyikan pujian senada dengan surga, kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Dahsyat Tuhan. Senada dengan surga. Yes. Semua katakan senada dengan surga. Dahsyat Tuhan. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan? Kurang kedengaran saudara. Masih semangat memuji Tuhan? Yes. Tuhan kita Allah yang hebat. Amin. Yes. Kau yang hidup di dalamku, menjadikan ku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namanya, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku yang hebat, Raja segala raja, perbuatannya ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, masa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Surga bumi bersorak saudara-saudara. Amin. Sama-sama katakan. Kau yang hidup di dalamku, menjadikan ku lebih dari pemenang. Amin. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat. Amin. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus Tuhanku pemenang. Amin. Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Yesus Tuhan kita yang terhebat. Amin. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Sama katakan, hey! Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan,
surga bumi bersorak. Sekali lagi katakan, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Hey. Katakan haleluya. Haleluya. Yesus kita dahsyat. Amin. Luar biasa juga pemusik kita ya. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudara. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Tuhan kita dahsyat saudara, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami Tuhan untuk terus memuji-Mu, menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Ajari kami melalui firman-Mu Tuhan. Tuntun langkah kami Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalan-Mu dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar
rancangan-Mu, Tuhanku. Heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama menyambut firman Tuhan. Segala rancangan-Mu, Tuhanku. Heran perbuatan-Mu, ya, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku menurut kehendak-Mu. Terjadilah, katakan, Bapakku, Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku. Heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu, menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Bapa, terima kasih untuk siang hari ini Tuhan. Kembali kami boleh datang menghadap hadirat-Mu, membawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Ini adalah ibadah kami yang sejati Tuhan. Kami telah memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu lewat puji-pujian kami Bapa. Biarlah kiranya pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan berkenan untuk membangun tahta pujian di atas puji-pujian kami. Tiba waktunya kami juga mau duduk tenang di bawah kaki Tuhan. Kami mau dengarkan isi hati Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Buatlah hati kami menjadi seperti tanah subur di hadapan-Mu, sehingga semua kebenaran, benih kebenaran firman-Mu tidak akan berlalu dengan sia-sia, tapi selalu bertumbuh, selalu berbuah dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang siap, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Kasih karunia, damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai kita semua. Senang bisa kembali berada di sini. Terakhir saya di sini tanggal 5, tanggal 22 Mei ya, tahun lalu. Itu sekaligus ulang tahun gereja ini juga Bu ya, 17 Mei ya. Oke. Iya. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
kita renungkan firman Tuhan, sebelumnya saudara mungkin sudah menerima electronic flyers ya, electronic flyers yang memberikan tema tentang kaidah kencana. Sebelum kita ke sana saudara, saya ingin kita semua melihat dulu Injil Matius pasal yang ke-15. Injil Matius pasal 15 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Ya. Jadi sebagai latar belakang dari apa yang kita akan bahas, kita baca dulu Injil Matius 15 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-9. Karena cukup panjang, kita akan baca ganti-gantian seperti biasa. Bapak Ibu Saudara, ayat yang pertama, saya ayat yang kedua, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-9. Ya, karena sudah tampil di depan, kita bisa baca mulai sekarang. Demikian firman Tuhan dengan judul perikop, perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. 1, 2, 3. Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Amin. Saudara galak juga ya kalau baca bagian yang itu ya. Hai munafik, saya sampai kaget sendiri saudara. Baik saudara yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab yang kita baca menceritakan tentang bagaimana Yesus didatangi orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka hendak bertanya kepada Yesus sekaligus mau menuduh begitu ya. Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Bagi konteks orang Indonesia yang membaca begini, tentu saudara akan mulai berpikir bahwa murid Yesus ini jorok juga ya. Mau makan, nggak cuci tangan dulu. Kira-kira begitu. Tetapi sesungguhnya yang sedang dituntut oleh ahli Taurat bukan soal higienitas, bukan soal kebersihan, tetapi soal adat istiadat yang dinamakan pembasuhan tangan. Jadi begini saudara, orang Yahudi punya fanatisme lebih daripada bangsa lain di seluruh muka bumi, termasuk orang Muslim. Orang Muslim mungkin mereka punya fanatisme terhadap apa yang haram dan yang halal. Orang Yahudi lebih lagi saudara. Orang Yahudi bahkan lebih kepada adat istiadatnya. Kalau saudara tahu bahwa bangsa Yahudi diberi 10 hukum Allah, dasatitah, yang kepada Musa menjadi 2 loh batu. Tetapi dari 10 hukum itu, ahli-ahli Taurat menurunkan aturan, merumuskannya sampai menjadi 613 aturan yang harus diikuti oleh bangsa Yahudi. Dimulai dari 10 jadi 613. Salah satunya adalah adat pembasuhan tangan. Orang Yahudi menganggap bahwa bangsa di luar bangsa Yahudi adalah bangsa kafir. Bangsa kafir, kenapa disebut kafir? Karena mereka najis buat bangsa Yahudi. Tetapi kenajisannya nggak berhenti dari status mereka sebagai bangsa lain. Kenajisannya itu juga berlaku atas apa yang mereka sentuh. Jadi kalau orang Yahudi pergi ke pasar, sekalipun mereka bersih, sudah mandi, sudah skincarean, tetap ketika mereka ke pasar, yang namanya barang di pasar kan disentuh oleh berbagai macam orang.
termasuk oleh orang non-Yahudi. Maka kalau seandainya Alkitab saya ini, kalau saya orang Yahudi, kalau Alkitab saya ini disentuh oleh Ibu Evi yang notabene bukan orang Yahudi, maka Alkitab saya ketika saya sentuh kembali saya menjadi najis. Saya harus melakukan pembasuhan tangan supaya saya kembali tahir di hadapan Tuhan. Ya. Ini yang dituntut oleh orang ahli Taurat dan orang Farisi. Contoh aturan yang lain, ketika hari Sabat, orang hanya boleh berjalan 1750 langkah. Lebih dari itu mereka berdosa. Sehingga orang tidak lagi mengerjakan apapun. Kalau saudara ada saudara, saudara ada saudara, saudara ada saudara, maksudnya yang lagi susah, mau pinjem duit, atau mau minta duit, anaknya sakit, mau berobat, saudara tinggal bilang begini, maaf, bukan gua gak mau nolong lu, tetapi kalau gua ke rumah lu, gua dosa. Lebih dari 1750 langkah. Walaupun cuma 50 langkah ke mobil, lalu 50 langkah turun dari mobil gitu ya kira-kira. Tetap mereka nggak mau menolong demi adat istiadat. Ini yang Yesus balas. Yesus itu answer the question with question. Artinya dia menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Kamu tuntut murid-murid saya bicara soal pembasuhan. Kamu sendiri melanggar hukum Allah. Tuhan bilang begini, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayah atau ibunya, pasti dihukum mati. Itu kan hukum yang mutlak, telak bagi seluruh bangsa dan umat manusia. Siapapun kita pasti diajarin untuk menghormati dan menghargai orang tua kita. Tetapi orang Yahudi punya aturan yang bisa meloloskan mereka sampai mereka nggak perlu mengasihi orang tua. Contohnya begini, kalau saya anak Bu Evi, maka Bu Evi tiba-tiba datang ke tempat saya. Ini sih perumpamaan Bu ya. Dia bilang, Will, Mama bulan ini nih agak kesulitan. Banyak pengeluaran. Tolonglah pinjemin atau kasih Mama ke 2 atau 3 juta. Lalu saya punya nih 2 atau 3 juta. Tetapi, jujur kata nih ya, kadang-kadang kan anak-anak hatinya nggak terlalu mulia seperti orang tua kepada anak kan. Masih ada hitung-hitungannya. Tapi saya nggak mau ngasih. Agama punya jalan keluar. Caranya begini, saya tinggal bilang sama Ibu Epi, Mah, bukannya Oe jahat. Tapi ini punya sih Satyau. Cuman saya mau persembahkan untuk Allah. Nah, ini sang mama nggak boleh ngamuk. Nggak boleh, dasar anak kurang ajar, nggak bisa. Dia harus ikhlas legowo, dia harus mundur. Dan berkata, terpujilah nama Tuhan. Sekalipun 3 juta tadi tidak perlu dibawa ke gereja. Dan tidak perlu dipersembahkan untuk Tuhan. Aneh ya aturannya, tetapi memang begitu. Ada persembahan yang tidak harus diberi sebagai persembahan. Membingungkan. Sebagai orang Yahudi, saudara nggak perlu ngerti. Saudara tinggal tanya aja kalau nanti ada kesempatan pergi ke Israel, ketemu dengan sarjana-sarjana perjanjian baru, saudara boleh tanya sama dia, kenapa aturannya bisa begitu ya? Ada 613 aturan yang seperti itu. Ya. Nah, Yesus mengutuk, artinya mencela mereka dengan berkata, benarlah perintah Yesaya atau nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Kelihatannya mereka sebagai bangsa yang religius, sebagai umat yang religius, tetapi hatinya tidak berkenan kepada Tuhan. Percuma mereka beribadah kepada Tuhan, sedangkan yang ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Oke, berangkat dari sini, kita akan masuk ke Lukas 10. Ya, ini hanya pengantar saja, supaya saudara nanti paham apa yang akan kita bahas di Lukas 10. Lukas pasalnya yang ke-10, ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Ini panjang lagi, saudara. Oke,
Kita baca ya. Saya ayat 25, Bapak Ibu ayat 26, demikian seterusnya. Baca dengan kompak dan cepat. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada satu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? 1, 2, 3. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus. Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergi dan perbuatlah demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop yang kita baca menceritakan kembali tentang seorang ahli Taurat yang mendatangi Yesus dan bertanya. Dia bertanya, Tuhan, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk mewarisi hidup kekal? Terjemahan aslinya dia mengatakan, dia membangkai kata mewarisi hidup kekal. Ahli Taurat nggak akan salah bertanya, ahli Taurat tidak akan sembarangan bertanya. Dia tahu bahwa yang namanya hidup kekal itu tidak bisa di-achieve, tidak bisa diupayakan, tidak bisa diusahakan. Tidak ada usaha manusia yang bisa menghasilkan hidup kekal. Itu sebabnya mereka juga percaya bahwa hidup kekal satu-satunya hanya bisa dianugerahkan dengan cara diwariskan. Mereka mempunyai fanatisme bahwa bangsa Yahudi adalah anak-anak Allah, keturunan Abraham yang asli. Sehingga mereka mengklaim bahwa hak hidup kekal hanyalah kepunyaan mereka. Ya. Kalau saudara bukan seorang anak, saudara tidak bisa menuntut warisan, betul nggak? Hanya anak yang bisa terima warisan. Itu sebabnya ketika saudara bicara soal hidup kekal itu hanya punya Allah. Dia hanya bisa mewariskan kepada anak-anaknya. Kalau kita bukan anak Tuhan, jangan pernah bermimpi untuk kita bisa mewarisi hidup kekal. Sekarang gimana caranya saya bisa menjadi anak Allah? Kan pertanyaannya lari ke situ. Kenapa? Karena saya sudah punya orang tua dan lahir di dunia dengan keadaan tidak bisa memilih orang tua. Hidup kekal sebagai anak Allah adalah ketika saudara memiliki kelahiran baru dalam hidup saudara. Satu kali Nikodemus datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, bagaimana orang bisa diselamatkan dan masuk kerajaan surga? Yesus menjawab bahwa engkau harus lahir kembali, dilahirkan dari air dan dari roh. Lalu Nikodemus menjawab lagi, bagaimana mungkin orang setua aku bisa lahir lagi? Haruskah aku masuk kembali ke dalam rahim ibuku? Tuhan bilang, engkau pengajar Yahudi, tetapi engkau tidak mengerti hal-hal seperti ini. Yang dimaksud oleh Tuhan, saudara bukanlah umur, usia, besar badan, besar kecil, enggak. Tetapi bagaimana kita dalam kehidupan kita sekarang mempunyai suatu pertobatan yang sungguh, sehingga orang bisa melihat bahwa saudara adalah saksi Kristus. Saudara adalah orang yang mengalami kuasa Tuhan, sehingga hidup saudara diubah 180 derajat.
Orang bisa melihat karya Tuhan nyata dalam hidup saudara. Lewat apa? Lewat perubahan. Itu yang disebut kelahiran kembali. Metanoia memang dimulai dari kepala. Perubahan pola pikir. Tetapi perubahan pola pikir kan membawa orang menuju perubahan karakter, perubahan pola tabiat. Ya, bagaimana mereka bertindak, bagaimana mereka berpikir, bagaimana mereka hidup, semua akan berubah. Dan dari situlah baru saudara boleh berpikir tentang hidup kekal. Sebab kalau saudara tidak mempunyai ciri kelahiran baru sebagai anak Allah, jangan mimpi punya warisan hidup kekal. Itu maksudnya, ya. Nah, Yesus menjawab, kamu kan orang Yahudi yang nanya nih. Kalau hari ini Yesus, ada orang bertanya kepada kita nih, kalau hari ini kita mewakili Yesus, lalu ada orang bertanya kepada kita, bro, bagaimana caranya supaya aku bisa hidup kekal? Jawaban standar saudara apa? Percaya Yesus, benar nggak? Jawaban orang Kristen kan standar. Tapi waktu Yesus ditanya, Tuhan, Guru, bagaimana caranya aku mewarisi hidup kekal? Yesus bilang, apa yang tertulis di situ, di kitab suci. Lalu orang itu menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ada 4 segenap mengasihi Allah. Itu artinya bahwa saudara harus betul-betul full, bulat mengasihi Tuhan secara bulat. Tidak ada pengecualian, tidak ada kasih yang cacat di situ, enggak. Harus full, komitmen total kepada Tuhan. Oke? Dan orang Yahudi tidak komplain soal mengasihi Allah, mereka mengasihi Allah melebihi saudara dan saya. Cara mereka beribadah, jam-jam ibadah mereka melebihi saudara dan saya, bahkan umat muslim sekalipun. Umat muslim hanya punya 5 waktu. Orang Yahudi punya segala macam waktu untuk datang kepada Tuhan dan beribadah. Kalau dikatakan bangsa yang paling mengasihi Allah siapa? Ya bangsa Yahudi. Mereka punya waktu berdoa lebih banyak dari kita. Tetapi masalahnya, mengasihi Allah bisa terlihat gampang loh saudara. Kenapa? Karena Allah baik buat saudara. Saudara bisa ada di dunia ini karena Allah. Saudara bisa diberkati karena Allah. Bisa punya jodoh karena Allah. Bisa punya harta berenang karena Allah. Bisa punya anak karena Allah. Ada orang yang sempurna tapi nggak bisa punya anak tuh. Ada orang yang pintar tapi nggak bisa kaya tuh. Ada orang yang diberkati Tuhan tapi tetap aja nggak bisa berkembang. Jadi kalau sampai hari ini saudara bisa ada, itu semua karena Allah. Allah baik. Gampang. Kalau ada orang baik sama kita, kita balas baik sama dia, gampang. Mengasihi Allah dengan segenap itu gampang. Kenapa? Karena dia baik. Tapi persoalannya, Yesus nggak berhenti dari 4 segenap mengasihi Allah. Alkitab bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di sini baru ada masalah. Karena manusia ada banyak macamnya. Ada yang bisa dikasihi, ada yang nggak pantas dikasihi. Betul nggak saudara? Ada orang yang memang bisa enak diberi, enak dikasihi. Tapi ada orang yang seperti anjing kejepit. Dikasihi ngigit. Kita memberi tidak pernah dia dipuaskan. Kita menolong tidak pernah dia insaf, dia berdiri sendiri. Dia tergantung sama kita. Orang kadang-kadang bisa capek loh mengasihi itu. Jujur aja saudara ya, kadang-kadang kita kesian sama orang juga lama-lama kalau orangnya nggak tahu diri, kita juga rasanya gimana gitu. Kita bisa lelah mengasihi orang. Punya tetangga nggak tahu diri. Punya halaman nggak dirawat, ulet bulunya masuk tempat kita. Gimana caranya mengasihi orang yang kayak gini ya? Dibilangin galakan dia. Iya kan? Spion kita pecah lah, mobil kita baret lah. Nah coba saudara, apakah orang seperti ini yang harus dikasihi? Maka ketika ahli Taurat itu melihat ada masalah di antara hubungan manusia, dia nanya lagi sama Tuhan. Kalau gitu Tuhan, siapakah sesamaku manusia? Apakah aku harus mengasihi semua orang? Atau siapa nih yang kayak mana sesama manusia itu? Baru Yesus jawab begini. Oh, saya punya cerita buat kamu. Ada seorang Yahudi turun dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Melewati tempat-tempat berbukit yang rawan begal. Ya, pakai bahasa sekarang rawan begal, saudara. Begalnya siapa? Orang Yahudi lah. Kejadiannya di Israel kok.
bukan di Mesir, di Israel kok itu. Jadi begalnya juga orang Yahudi. Ini orang Yahudi yang disakiti oleh orang Yahudi lagi. Ya, ketika dia dirampok habis-habisan, Alkitab bilang orang ini dipukuli sampai setengah mati. Oke, kalau dia setengah mati, berarti dia setengah hidup. Kalau begitu kita udah susah bedain, ini hidup apa mati. Susah bedain kan? Gletak aja gitu. Oke. Lalu Tuhan bilang, tahu nggak kamu bahwa ketika orang itu selesai dipukuli, perampoknya nggak tahu masih ada nggak tahu enggak, adalah seorang imam yang lewat. Kita baca Alkitab kita lihat imamnya lewat, melihat, tapi tetap pergi, betul nggak? Tetap pergi. Orang kedua yang lewat adalah Lewi. Lewi itu pemusik, WL, multimedia. Ini Lewi nih, kolektan, kameramen. Ini Lewi. Sama, lagi buru-buru, 10:05, baru nyampe Semanan. Buru-buru ini, aduh, telat ya. Dia lihat, lewat. Oke. Terakhir, ada orang Samaria. Betapa bencinya orang Yahudi ketika Yesus menggunakan perumpamaan ini. Kenapa mesti Samaria? Samaria adalah bangsa yang paling dibenci sama orang Yahudi. Karena dia punya darah gak murni. Ini ketika saudara kalau urut-urut sejarahnya dulu ketika bangsa Israel terbelah dua, utara dan selatan. Ini yang utara ini ngaco, saudara, kawin campur dengan bangsa-bangsa lain. Salah satunya menghasilkan bangsa Samaria. Nah, kalau saudara yang demen Harry Potter, ada satu tokoh yang namanya Hermione. Betul nggak? Pesihir cewek itu, Hermione. Kenapa dia dibenci sama penyihir yang lain? Karena katanya darahnya tidak murni. Orang tuanya campur. Yang satu penyihir, yang satu bukan. Nah, setiap kali ada darah campur selalu jadi batu sandungan. Baik bagi Yahudi maupun dunia fiksi. Ya. Nah, orang Samaria ini yang justru dijadikan Tuhan sebagai contoh. Kan Tuhan yang mengajarkan kasihilah musuhmu, maka harus sampai ke tahap musuh. Makanya Samaria yang dipakai contoh, saudara. Orang Samaria ini menolong. Kalau dalam Alkitab kita nggak dikasih tahu tuh, hanya dikasih taunya dikatakan bagaimana sih? Coba sebentar ya, saudara ya. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu kau kembali. Pertolongannya kelihatannya tuntas sekali, sampai beres. Oke. Saya kira kita perlu merekonstruksi kejadiannya. Saya percaya orang Samaria juga waktu lihat, wih, Yahudi, mampus lu, mampus. Ya enggak, pasti begitu. Mampus. Rasain lu. Congkak si combong. Tapi hatinya tergerak oleh belas kasihan. Tapi kesian amat ya. Mati apa enggak itu orangnya? Dia lihat lagi. Mukanya sengak lagi. Songong lu. Dulu juga lu songong sama gue. Lewat lagi dia pasti. Dia pasti bergumul. Mau nolong tuh pasti bergumul. Tapi tuh gimana ya, nggak ada yang nolong. Ini ngeri juga. Kalau sampai gimana mati nih kehabisan darah nih orang nih. Akhirnya dia dengan belas kasihannya dia samperin juga. Ya udah deh. Gue tolong deh. Akhirnya dia tolong. Dia obatin, dia minyakin, dia kasih anggur, dia taruh di keledai. Saya sering kali keselipet. Antara keledai sama kedelai itu sering kali terbalik-terbalik, saudara. Saya termasuk yang sering terbalik, Bu. Jadi keledai dibawa ke penginapan. Saya yakin dan percaya biaya kesehatan dari dulu, sekarang, dan selamanya pun gak akan murah, benar gak, saudara? Gak pernah murah. Untung aja Indonesia punya BPJS. Coba kalau nggak murah kan, saudara. Nah, waktu itu nggak ada BPJS nih kebetulan. Dinaikin ke penginapan, lalu dirawat. Besoknya ketika dia punya urusan, dia mau pergi, dia tinggalin uang. Sampai tuntas. Saya mau kasih tahu kondisinya orang Samaria ini.
ketika menolong orang Yahudi ini, orang Samaria itu harus mengatasi rasa jengkelnya sama orang ini. Betul nggak? Kalau saudara mesti nolongin orang, saudara harus mengatasi dulu rasa benci saudara, rasa jengkel. Kemarin gereja gue dibakar loh ya, kemarin teman gue digebukin loh ya sama lo ya. Kita harus mengatasi dulu rasa jengkel kita, baru kita menolong dia. Begitupun orang Samaria ini, dia harus mengatasi rasa jengkelnya. Lalu yang kedua, dia harus mengatasi perbedaan. Kita menolong sesama gampang. Chun Kojen sama Chun Kojen enak saling tolong. Iya kan? Orang-orang sesama marga, sama kita nih, wong kita galau misalnya, gampang kita saling tolong. Tapi ketika bertemu dengan orang yang tidak sama dengan kita, maka ada perbedaan tersendiri, saudara. Ketika kita harus mengatasi rasa beda kita itu. Lalu yang ketiga, orang Samaria tidak punya hak untuk menuntut di dalam mahkamah orang Yahudi. Orang Yahudi itu punya mahkamah agama. Misalnya kalau orang yang ditolong tadi sembuh, lalu dia bisa kembali sehat, orang Samaria ini tidak punya hak untuk menuntut, kemarin kamu saya obatin sekian, nggak bisa. Nggak bisa tuntut. Jadi dia harus benar-benar bersiap-siap kehilangan. Menolong itu benar-benar harus, tanpa pamrih, tanpa berharap ini akan balik kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu dikatakan begini, Yesus bilang, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan. Siapa? Orang Samaria. Sekarang mari kita bedah, saudara. Biasanya di sini ada Pak Robert ya. Untung nggak ada Pak Robert ya. Kalau nggak saya malu nih saudara ya. Sekarang kita bedah ya saudara ya. Orang yang pertama adalah imam. Oke. Cenderung kita orang Indonesia punya pandangan yang jelek sama dia sekarang. Gile lo, lu kan imam, lu kan pendeta. Di mana empatinya? Di mana simpatinya? Kok bisa lihat orang setengah mati lu lewat aja? Nggak ditolong? Teriak-teriak ya, supaya orang ngumpul terus udah itu pergi. Ini enggak, lewat aja. Saya kasih tahu sebenarnya. Seorang imam itu kalau melayani di bait Allah, dia harus tahir, suci. Kalau dia enggak tahir, dia mati. Ya, dia masuk ruang Maha Kudus, dia mati. Taruhannya nyawa, saudara. Kalau dia enggak tahir. Salah satu yang bisa membuat orang tidak tahir adalah menyentuh mayat. Salah satu nih. Waktu dia lihat orang yang digebukin ini, saya percaya sebagai pendeta dia juga punya hati yang belas kasih. Dia lihat, aduh, ada yang digebukin orang Yahudi, sesamaku, sebangsaku. Tapi untuk tahu orang ini mati atau enggak, dia harus sentuh, saudara. Dia harus periksa nadinya, dia harus periksa nafasnya. Kalau nih orang hidup, kalau mati, maka dia menjadi najis. Kalau dia najis, dia nggak boleh lanjut ke bait Allah. Dia harus pulang lagi. Pulang lagi, dia ngadepin bininya. Lu bawa duit nggak? Mana perpuluhannya? Imam itu hanya hidup dari situ, saudara. Imam itu hanya hidup dari persembahan dan persepuluhan. Kalau dia pulang nggak bawa apa-apa, keluarganya yang menderita. Jemaatnya menderita. Ada dua hal yang dia mesti pertimbangkan. Jadi daripada dia ambil resiko, dia lebih memilih jemaatnya. 10 kurang 5 semanan macet kan? Iya dong, jemaat bisa udah, yang nyanyi bisa udah dibalik-balik tuh. Dibalik lagi ke awal, gara-gara pengkhotbahnya belum datang. Tadi tegang nggak bro? Enggak kan ya? Enggak lah, baru sedikit. Mohon maaf bu, 15 menit bu. Ini imam. Lalu Lewi juga sama, apalagi yang main keyboard, ya kan? Kalau nggak datang nggak bisa mulai. Masa mau pakai drum doang nyanyi? Nggak bisa kan? Nggak bisa mulai. Jadi dia juga harus buru-buru. Dia lihat, aduh saya juga nggak boleh najis. Saya juga harus tahir. Buru-buru nih, antara pilihan menolong atau melakukan tugas. Menolong atau melakukan tugas. Dia lebih memilih melakukan tugas. Boleh nggak kita nyalahin mereka?
mereka juga punya alasan untuk tidak menolong. Inilah yang disebut Yesus, kamu lebih mendahulukan adat istiadat daripada perintah Allah. Perintah Allah apa? Berbelas kasihan. Prioritas kita nih dalam hidup ini, bisa nggak kita mengutamakan perintah Allah daripada adat istiadat? Kadang-kadang kan kita lebih suka adat istiadat. Bagaimana saudara beribadah, bagaimana cara saudara berrohani di rumah, di mobil, di tempat kerja. Kita lebih suka kelihatan bungkusnya bagus, tetapi dalamnya belum tentu. Ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang diajarkan hari ini adalah ketika saudara menghadapi situasi seperti orang Samaria ini, saudara punya keluarga mungkin, atau punya tetangga, atau punya rekan di gereja, di tempat kerja. Kita harus mengasihi mereka seperti diri kita sendiri. Alkitab mengajarkan kita begitu. Suruh kita mengajari kita untuk mengasihi mereka seperti kita mengasihi diri sendiri. Gimana sih caranya mengasihi orang seperti mengasihi diri sendiri? Kita menerapkan standar kita nih kepada orang lain. Kalau saudara makan, biasanya saya makan kok, kalau enggak minimal ada ayam deh. Entah itu ayam goreng, entah itu ayam rebus, entah itu ayam opor dan lain sebagainya. Minimal ada ayam. Waktu saudara menghidangkan hidangan di rumah saudara kepada orang lain, maka minimal harus ada ayam. Itu maksudnya mengenakan kasih kepada sesama itu seperti kepada diri sendiri. Kalau saudara merasa bahwa kok saya ini tidur minimal ada AC. Sekalipun ranjangnya nggak terlalu gede, tapi minimal ada AC lah. Baru saya bisa tidur. Kalau nggak ada AC, saya sama sekali nggak bisa tidur. Waktu saudara menjamu tamu saudara, maka saudara juga harus menyediakan AC di kamarnya. Supaya apa? Standarnya sama seperti mengasihi diri sendiri. Itu namanya mengasihi diri sendiri. Yesus bilang pergi dan lakukanlah itu. Gampang atau susah, saudara? Gampang atau susah? Susah. Susah loh. Ketika dituntut melakukan itu, satu kali ada seorang muda datang sama Yesus. Bilang begini, Tuhan, bagaimana caranya aku memperoleh hidup kekal? Matius 18 bilang begitu kan. Lalu Yesus jawab, apa yang tertulis dalam kitab suci? Oh, dia bilang, aku sudah melakukan semuanya. Oh, Tuhan bilang supaya sempurna, jual segala milikmu, iya kan? Bagikan kepada murid-muridnya, lalu bagikan pada orang miskin. Dan kamu ikutlah aku. Lalu orang muda ini pergi dengan sedih hati. Betul nggak saudara? Kenapa? Karena ternyata nggak semudah itu melakukan firman Tuhan. Kalau tidak ada Roh Kudus dalam hati kita nggak bisa melakukan firman Tuhan. Kuncinya itu. Perkara memberi pipi kiri, kan dulu saya pernah tantang di sini. Perkara pipi kiri apa pipi kanan ya? Pipi kanan ya. Perkara memberi pipi kanan ya. Betul, pipi kanan pipi kiri ya. Kalau saya gampar, saudara, pipinya kena pipi mana? Kanan. Perkara memberi pipi kiri dengan berjalan di atas air lebih mudah mana? Siapa bilang, Bu, jalan di atas air juga susah, Bu. Tapi memberi pipi kiri juga sama susahnya. Bahkan hampir tidak mungkin setelah kegampar kanan kita ngasih kiri. Aduh, enggak deh. Kalau nggak percaya coba aja ke jalan Poris itu yang rame. Kesenggol sama Grab, dimaki sama Grab, pego gitu. Hati saudara sakit banget kan. Padahal kita nggak kenal tuh sama Grab, tetap aja sakit. Apalagi sama yang kenal, lebih sakit lagi. Pengerja di sini gitu, ketemu kesenggol, pego, nggak datang lagi saudara ke gereja. Kenapa? Karena sakit hati. Kalau yang kenal lebih lagi. Sama yang nggak kenal aja sama, sakitnya banget kan. Apalagi sama yang nggak kenal gitu. Apalagi sama yang kenal. Ya, nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar nih
hari ini ya, sungguh-sungguh saudara, melakukan firman Tuhan itu ternyata tidak gampang. Harus ada Roh Kudus. Nah, gimana caranya? Waktu Tuhan bilang, orang yang percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Iya kan? Akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Kuncinya adalah Roh Kudus dalam hati kita. Roh Kudus itu ada kalau kita lahir baru. Kalau saudara lahir baru, Alkitab bilang kalau saudara lahir baru, maka roh itu akan memampukan saudara, mengingatkan saudara, menginsapkan saudara. Setiap kali kita belajar melakukan firman Tuhan, kita tidak mampu tanpa Roh Kudus. Karena naluriah kita, manusiawi kita akan membalas. Berkenannya, kecenderungannya membalas setiap perlakuan orang sama kita. Lu jahat, gue bisa lebih jahat. Lu baik, gue baik. Kan begitu biasanya. Kalau orang Medan bilang, saudara, kamu baik, saya baik. Kamu jahat, saya bisa 3 kali lebih jahat. Kalau orang Benteng, selalu ngitung. Gua hitung lu ya, sekali lu. Jago ngitung kalau orang Benteng. Udah 2 kali ya. Jangan, ada lagunya kan, jangan sampai 3 kali tuh. Jangan sampai 3 kali. Nah, itu jago ngitung kalau orang Benteng, saudara. Nah, hari ini kita diajar, kalau kita mau jadi saksi Yesus, itu harus mengalami kehidupan baru dalam Tuhan. Oke? Kita nggak bisa jadi saksi Yesus kalau kita tidak mengalami Yesus. Definisi saksi apa sih? Saksi adalah orang yang melihat dan mengalami sendiri, melihat langsung, betul nggak? Kita nggak bisa jadi Kristen second hand. Karena orang tua saya Kristen, terus saya Kristen, terpaksa saya Kristen, otomatis Kristen gitu, auto Kristen. Dah, yang namanya iman Kristen itu nggak boleh iman second hand. Gara-gara calon suami saya Kristen, jadi saya masuk Kristen deh. Akhirnya saya auto Kristen. Dah. Yang namanya orang Kristen itu harus jadi saksi. Saksi Yesus. Yang namanya saksi itu harus ngalamin sendiri. Nah, gimana caranya ngalamin sendiri? Kalau hidup saudara sudah diubah Tuhan. Gimana kita melihat Tuhan berkuasa dalam hidup saudara kalau saudara dulu, sekarang, selamanya nggak mau berubah? Itu artinya kuasa Tuhan tidak pernah cukup untuk mengubah saudara. Aneh kan? Apa kuasa Tuhan yang kurang atau saudaranya yang keras kepala? Seharusnya kalau kita melunakkan hati, Alkitab bilang hari ini kalau engkau mendengar suaranya, mari lembutkan hatimu untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah hidup kita diubah oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus. Kenapa ketika saudara menjadi orang Kristen, percaya Yesus, nih kalau ditanya apa sih yang harus saya lakukan supaya saya dapat hidup kekal? Orang Kristen sekarang akan bilang, percaya Yesus. Sementara Yesus ditanya, apa sih yang harus saya lakukan untuk saya mewarisi hidup kekal? Lakukan firman Allah. Lakukan perintah Allah. Jadi mana yang benar? Melakukan firman Allah atau percaya kepada Yesus? Melakukan firman Allah atau percaya kepada Yesus? Ternyata dua-duanya benar. Kenapa? Karena kalau saudara percaya Yesus, maka saudara langsung diubahkan. Kuasa Yesus cukup untuk membuat saudara berubah. Ketika saudara berubah, baru saudara bisa melakukan perintah Tuhan. Kalau belum diubahkan, belum ada Roh Kudus, kita nggak bisa melakukan hukum Taurat. Alkitab bilang justru karena hukum Taurat orang jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena nggak bisa, kita itu nggak bisa sempurna seperti hukum Taurat, nggak bisa. Tapi bagi orang yang percaya Yesus, bagi orang yang cinta Tuhan, maka melakukan perintah Tuhan itu gampang. Alkitab bilang begitu. Rasulullah bilang, benar tuh kok. Betul. Waktu saudara mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, hidup saudara diubah ya. Ini saya hanya kesaksian pribadi. Begitu memang. Harusnya kita itu menjadi saksi pribadi. Kita ini unik kok. Tuhan bekerja nggak mungkin sama caranya. Antara kepada saudara dan kepada saya nggak mungkin sama. Orang kita semua ini juga sudah unik kok. Diciptakan dengan fingerprints yang berbeda dari 8 miliar orang, saudara itu dibuat khusus. Betul nggak? Special edition bukan limited edition. Ini special edition. Punya fingerprint khusus, punya kornea khusus, punya DNA khusus. Itu sebabnya saudara dan saya juga harus bisa mengasihi Tuhan sungguh-sungguh dengan cara apa? Dengan cara berubah. Artinya kita mengizinkan Roh Kudus mengubah hidup kita sehingga kita lahir baru. Kalau saudara percaya Yesus sungguh-sungguh seperti mulut saudara katakan, maka sesungguhnya kuasa Yesus mampu mengubah hidup kita menjadi baru. Kalau hidup kita baru, pola pikir kita dibaharui, tindakan kita menjadi tindakan yang baru.
tindakan yang baik di dalam Tuhan. Kalau tindakan kita baik, maka melakukan firman Tuhan yang baik itu menjadi mudah buat saudara dan saya. Hari ini, mari kita sama-sama renungkan firman Tuhan. Kisah orang Samaria yang baik hati ini bukan mengajar bagaimana orang menjadi baik, bukan. Bukan mengajar bagaimana kita bermurah hati, bukan. Tapi kisah ini mengajar saudara bagaimana memiliki hidup kekal. Yaitu dengan cara lahir baru dan melakukan firman Allah. Amin. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan telah mengajar kami. Untuk kami sama seperti orang Samaria yang murah hati. Ajari kami Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Supaya jangan hanya kami tahu dalam pikiran, tetapi juga terpancar dari kehidupan kami. Kami menjadi pengikut Yesus, saksi Yesus yang mengalami Yesus setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai berbicara, tapi kami percaya Roh Kudus tidak pernah berhenti bekerja. Terus menginsapkan kami, terus mengingatkan kami bagaimana caranya untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati firman Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih sekali lagi kepada Pastor Willy yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita. Dan biarlah kita juga semakin diberkati oleh Tuhan. Baik, puji nama Tuhan saudara. Mari kita persiapkan persembahan kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa sebelum memberikan persembahan. Kita berdoa kembali. Bapa di sorga, kami kembali mengucap syukur buat anugerah kasih-Mu yang mengajari kami, yaitu dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih, dan saatnya kami yang sudah diberkati, dan saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Karena kasih berkat-Mu yang sungguh luar biasa. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kita naikkan pujian bagi nama Tuhan. Yes, haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, menari dalam tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Nyanyikan kebesarannya, yes, bersorak-sorai karena kasih-Nya datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyikan kebesarannya, kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan membacakan Impact News pada hari ini. Impact News 27 Minggu 27 Agustus 2023. Ya. Ya, selamat datang bagi saudara-saudara yang pertama kali hadir hari ini. Boleh silakan bangkit berdiri. Guru gembala dan staf pengerja akan memberikan salam, selamat datang. Puji nama Tuhan. Haleluya, selamat datang. Iya, terima kasih. Iya, saya akan membacakan pembacaan Alkitab setiap hari program GB Impact. Terus kita masih lanjutin dimulai dari tanggal 28 Agustus sampai 3 September.
Kita mulai kembali dari Yosua pasal 11 sampai dengan Hakim-Hakim pasal 6. Sekali lagi Yosua pasal 11 sampai dengan Hakim-Hakim pasal 6. 20 pasal ini kita baca dalam seminggu saudara. Doa Fajar GB Impact hari Senin dan hari Kamis mulai dari jam 5 pagi. Kita live streaming di Facebook saudara, boleh hadir di Facebook GB Impact, silakan di follow biar supaya kita bersama-sama untuk berdoa fajar ya. Iya. Doa malam saudara, ya pujian dan penyembahan kita kembali hadir. Hari ini saudara, minggu ini kita ada perubahan harinya. Yang biasanya adalah hari Selasa, tetapi kita kita ada perubahan yaitu di hari Jumat ya. Di hari Jumat tanggal 1 September dimulai dari jam 19 sampai 22 malam. Ya, jam 7 sampai jam 10 malam. Ya, mari hadir saudara, kami mengundang saudara untuk bersama-sama kita berdoa menyembah bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, kembali lagi kita hadir bersama-sama ibadah Youth Impact. Saya mengundang anak-anak muda nih yang berjiwa muda ya. Kita bersama-sama hadir bersama-sama untuk di Impact Youth di setiap hari Sabtu saudara, mulai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di tempat ini yaitu di GB Impact Green Lake City. Puji nama Tuhan, kami mengundang kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih untuk hadir kembali bersama-sama di hari Minggu, yaitu hari Minggu tanggal 3 September. Kita mulai dari jam 10 sampai dengan selesai. Kita akan dilayani oleh Ibu Gembala sidang kita, yaitu Pendeta Esther Evi Chandra. Dan juga disertai dengan perjamuan kudus saudara. Puji nama Tuhan, demikian pembacaan Impact News pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita naikkan pujian kita. Kita akan berdoa syafaat. Jadi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena kasih-Mu Bapa, Engkau telah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau lebih lagi menguatkan kami, bahwa kami harus hidup dan percaya penuh hanya kepadamu ya Bapa. Hamba Tuhan yang Kau pakai Bapak PDM Willy Tuhan, yang Engkau pakai luar biasa dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terus Engkau pakai dia luar biasa bersama keluarga besarnya untuk melayani Tuhan. Tuhan pakai lebih dahsyat lagi sehingga banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Seluruh kami tim yang melayani Tuhan, baik itu dari gembala sidang kami, tim pemusik, bahkan seluruhnya kami yang mengambil bagian Tuhan. Terus Engkau layakkan kami dalam melayani Tuhan. Mampukan kami bergandengan tangan Tuhan untuk memberikan
memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Kami rindu Tuhan urapan daripada Tuhan yang melawat kami Tuhan. Karena kami ingin memberikan senantiasa yang terbaik bagi Tuhan. Kami rindu Tuhan pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh GBI Impact Tuhan. Engkau yang senantiasa memberkati. Kami rindu Tuhan Yesus, baik itu pelayanan kami secara onsite, baik itu secara online Tuhan. Tuhan yang ambil alih dalam nama Yesus. Bahkan kami percaya pelayanan kami, perluasan pelayanan kami yang ada di Cibinong juga Tuhan, yang mengurapi keluarga dari Bapak Frederick bersama Ibu Yulia dan seluruh keluarga besarnya Tuhan memberkati. Tuhan terus memampukan dia sehingga banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami rindu Tuhan lawatan Allah yang memakai Tuhan Yesus gereja ini sehingga bangku yang sudah disediakan Tuhan dipenuhi oleh jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Bahkan jemaat-Mu senantiasa memiliki mesbah dalam keluarga mereka Tuhan, sehingga ketika mereka beribadah di tempat ini, hal itu juga mereka kerjakan di dalam keluarga besar mereka. Tidak henti-hentinya hidup di dalam kasih Tuhan. Bahkan mereka menjadi orang tua yang menjadi teladan buat anak-anak mereka Tuhan, sehingga anak-anak mereka juga menjadi anak-anak yang luar biasa yang memiliki masa depan indah gemilang. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan Tuhan Yesus, bangsa ini senantiasa ada di dalam kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus, bangsa kami ini tidak pernah lepas daripada kasih-Mu ya Bapa. Bahkan kami rindu kasih Allah terus melawat. Kedamaian, kesejahteraan terjadi bagi bangsa kami. Pemimpin kami Tuhan, presiden kami, wakil presiden kami, bahkan sampai tingkatan RT RW sekalipun, mereka bertanggung jawab terhadap jabatan mereka. Kami rindu Tuhan niat-niat yang tidak baik yang berusaha menghancurkan bangsa ini. Kami berkata kami gagalkan kuasanya dalam nama Yesus. Bahkan di tahun depan ada pemilihan. Segala ancaman, segala tekanan atau para orang-orang yang berusaha menggunakan politik untuk menghancurkan bangsa ini, kami gagalkan kuasanya dalam nama Yesus. Kami percaya semuanya berjalan dengan baik. Yang terpilih pun orang yang benar-benar Tuhan pakai bertanggung jawab untuk membawa bangsa ini ke dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami rindu Tuhan Yesus, Engkau yang menyempurnakan doa ini. Dan kami rindu Engkau yang memberkati kami melalui gembala sidang kami. Mari kita bangkit berdiri. Ya, ibadah sudah selesai. Pada akhirnya kita akan menerima berkat dari Tuhan. Arahkan hati saudara kepada Tuhan. Angkat kedua belah tangan saudara tinggi-tinggi di atas kepala. Tuhan, ini kami. Kiranya kasih anugerah Allah dari Bapa di surga menyertai kehidupan kami. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus, terus dan terus menyertai kehidupan kami dari siang hari ini sampai Maranatha Yesus menjemput para salehnya. Haleluya. Umat percaya bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudaraku. Seperti biasanya silakan bersaat teduh. Kayaknya udah 2 bulan ya gak ketemu saya ya. Puji nama Tuhan, ibadah kita selesai. Sampai berjumpa kembali di hari Minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup.
Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia datang memenuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.